Melangkah selalu bersama dia, takkan pernah goyah di sampingnya. Tiada perlu tangisi yang lalu, hari esok terbentang harapan. Saat duka mengisi cerita, saat luka menghapus ceria, ingatlah hai kawan, ingatlah hai kau tak kawan. pernah sendiri. Oh, ada dia yang selalu temani. Dialah sahabat sejati, saat tak seorang pun mengerti. Hanya dia yang selalu peduli, 'cause he knows and he cares about you and me. Melangkah selalu bersama dia, takkan pernah goyah di sampingnya. Tiada perlu tangisi yang lalu, hari esok terbentang harapan. Saat luka mengisi cerita, saat luka menghapus ceria. Ingatlah hai kawan, kau tak pernah sendiri. Ada dia yang selalu temani. Dialah sahabat sejati, saat tak seorang pun mengerti. Hanya dia yang selalu peduli, he knows and he cares. Dialah sahabat sejati, saat tak seorang pun mengerti. Hanya dia yang selalu peduli, 'cause he knows and he cares about you and me. He knows and he cares. He knows and he cares He knows and he cares about you and me. Shalom teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan penuh dengan sukacita. Ya teman-teman, hari ini kita akan bahas satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Nah, tema kita hari ini adalah setia kawan. Setia kawan ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita membahas firman Tuhan ini, kita akan menghafal ayat hafalan terlebih dahulu ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah teman-teman, sekarang kita kembali ke tema kita ya teman-teman. Masih ingat ya tema kita tadi, setia kawan. Nah sebelum kita membahas firman Tuhan ini, sebelumnya kakak akan memberi 3 pertanyaan ya bagi teman-teman. Pertanyaan yang pertama ya, apakah kamu punya sahabat? Yang pertama opsinya A, ada. Yang kedua B, tidak ada. Nah teman-teman jawab sendiri ya. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, menurut kamu setia kawan itu seperti apa ya? Yang pertama opsi A, ada saat kamu traktir aja. B, ada saat kamu senang aja nih. Atau yang ke C, ada saat kamu senang dan sedih ya. Jadi setia setiap saat ya teman-teman. Itu pertanyaan yang kedua. Nah selanjutnya pertanyaan yang ketiga, siapakah sahabat sejati itu ya? Siapa sahabat sejati kamu? Ya, A yang pertama, A Yesus, B Yoel, atau C Grace ya. Nah siapa tuh teman-teman? Nah teman-teman bisa jawab sendiri ya pertanyaan ini.
Oke, teman-teman, kita kembali ke tema tadi, setia kawan ya. Berbicara tentang sahabat ya. Di sini bukan hanya kawan seperti biasa ya teman, tapi lebih dari seorang sahabat seperti ayat hafalan kita tadi ya. Seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara. Jadi seperti saudara ya kalau sahabat itu. Nah, berbeda dengan teman biasa. Nah, kakak yakin dan percaya teman-teman pasti punya sahabat ya. Selain Tuhan Yesus yang sahabat kita yang sejati, teman-teman punya sahabat. Jikalaupun ada yang tidak punya sahabat atau belum punya sahabat, ya carilah sahabat sekarang ya. Harus ada ya sahabatnya ya. Nah teman-teman, ada satu cerita ketika murid-murid Tuhan Yesus akan menyeberang ke Kapernaum. Nah, mereka menggunakan perahu sebagai alat transportasi mereka. Nah, pada saat itu Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, teman-teman. Nah, ketika itu mereka menyeberang, ternyata di tengah perjalanan ya, teman-teman ya, di tengah jalan ada ombak yang sangat besar sekali ya. Ada topan badai ya pada waktu itu. Nah, waktu itu juga tengah malam, teman-teman ya. Hampir tengah hampir malam gitu ya. Jadi pastinya udah gelap ya. Nggak enak sekali ya dengan keadaan yang ombaknya sudah mulai luar biasa mau menghantam perahu mereka. Mereka mulai takut, teman-teman. Murid-murid Tuhan Yesus mulai takut sekali ya. Mereka takut, teman-teman. Nah, hingga akhirnya mereka melihat ada satu sosok, teman-teman. Nah, satu orang ini berjalan tapi di atas air. Luar biasa nggak tuh? Ada orang bisa berjalan di atas air. Nah, kakak mau tanya teman-teman. Teman-teman pernah nggak berjalan di atas air? Ya, kakak rasa nggak ada ya dari kita yang bisa berjalan di atas air ya. Nggak mungkin gitu loh. Tapi di sini ya, Tuhan Yesus itu bisa berjalan di atas air. Nah, waktu itu murid-murid tidak mengenali ya, ini siapa sih? Apa ini hantu atau gimana gitu ya? Mereka sedang berpikir. Tapi akhirnya ketika Yesus tahu mereka itu ketakutan ya. Udah gelap, ada ombak, udah mau tenggelam nih perahu. Lihat sosok lagi, aduh siapa ini bisa berjalan di atas air. Nah, Tuhan Yesus tahu mereka takut. Maka Tuhan Yesus bilang begini, jangan takut gitu ya. Aku di sini, ada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, kita mau melihat bahwa ketika pun mereka mengalami kesulitan, waktu itu kan Yesus sedang berdoa ya, nggak ada bersama dengan mereka. Tapi waktu mereka kesulitan, Tuhan Yesus ada bagi mereka. Tuhan Yesus setia menyertai mereka, datang untuk menolong mereka. Akhirnya mereka tertolong, teman-teman. Mereka sampai ke tempat yang dituju ya, dan aman. Danau itu pun teduh kembali. Kenapa? Karena ada Sang Pencipta yang menghardiknya ya, sehingga danau itu bisa teduh kembali, tidak seperti tadi ya, menyeramkan, hampir membuat mereka tenggelam. Nah, teman-teman, kita di sini melihat bahwa Yesus itu adalah sahabat yang setia, kawan setia. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang ada di saat kesulitan ya bagi murid-muridnya. Nah, teman-teman, kita juga ketika kita dalam kesulitan, ingat ada Tuhan Yesus yang setia bagi kita, sahabat yang setia bagi kita. Tuhan Yesus ada ketika kita dalam masa sulit. Nah, maka kita harus datang kepada Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, bukan hanya itu, teman-teman. Yesus adalah sahabat yang setia, tapi kita sahabat yang setia enggak? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi yang setia bagi murid-muridnya, bagi kita juga murid-muridnya. Kita juga harus setia seperti Tuhan Yesus yang kita teladani. Kita harus bisa menjadi kawan setia ya. Kan setia itu artinya tidak berubah ya, tetap ya. Jadi kita harus belajar seperti itu. Contoh, ada teman yang sedih, yang lagi nangis,
yang lagi berduka, yang lagi ada dalam masalah. Mari kita sebagai kawan yang setia, kita harus menghibur dia supaya dia gak nangis lagi, memeluk dia, mengasihi dia. Bukan kita meninggalkan dia. Itu namanya sahabat setia. Ada di saat temannya sedang sedih, dalam suka dan duka. Bukan hanya waktu ditraktir teman, kita datang sama dia, kita berteman sama dia, tapi uangnya udah habis, gak bisa traktir lagi, kita gak berteman sama dia. Atau temennya lagi dibully, kita gak menolong dia, gak menghibur dia, gak mengasihi dia. Itu namanya kita bukan setia kawan. Kita hanya ada di saat suka, bukan di saat duka ya, bukan sedih kita ada. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang setia menyertai murid-muridnya dalam kesulitan ya, menolong murid-muridnya dalam kesulitan. Mari teman-teman, kita belajar menjadi seorang sahabat yang setia kawan ya teman-teman ya, sehingga kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, itu saja teman-teman. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi orang yang setia kawan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih, kami belajar menjadi teman, sahabat yang setia. Kami menjadi orang yang setia kawan, seperti Tuhan Yesus setia bagi kami. Dalam keadaan apapun yang kami alami Tuhan, mampukan kami ya Bapa seperti Tuhan Yesus menjadi sahabat yang setia. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. He knows how he cares. Dialah sahabat sejati saat tak seorang pun mengerti. Hanya dia yang selalu peduli, 'cause he knows and he cares about you and me. About you and me. Yes, he knows and he cares. Yes, he cares about you and me.